Chairman, please let Madam Syafie. Okay, class. Before we study, let's pray together. Please. Finish. Greet the teacher. Good morning, Miss. Okay, everybody, please pay attention. I want to check your attendance. Okay, is anyone absent today? Ada Miss. Mardi, Miss. Okay. Bolos. Okay. Okay. Before going to our main subject matter today, you should prepare yourself. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kalian mempersiapkan diri terlebih dahulu, keluarin penanya, siapin bukunya, kemudian berbicara. Oke, Miss. Oke, sudah? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk melibatkan pengetahuan kalian terhadap naratif teks, baik itu struktur maupun fungsinya. Juga untuk melatih speaking skills dan juga reading skills kalian, dan untuk melibatkan kalian dalam diskusi atau kerja kelompok. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah tentang naratif teks. What is narrative text? Apa sih narrative text itu? Belum tahu nih. Okay. Can you guess what is narrative text? Bisa nggak nebak apa itu narrative text? Nggak tahu nih. Tahu ya. Okay. Miss will explain to you what is narrative text. So, narrative text is type of text that tells a story or written a series of events in a specific chronological order. Jadi naratif teks itu adalah jenis teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian dengan urutan waktu tertentu. It typically involves characters, setting, conflict, and resolution. Jadi ini melibatkan karakter, latar, juga konflik atau permasalahan dan penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya di sini ada social function atau fungsi sosial dari teks naratif. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada to entertain readers atau memberikan hiburan kepada pembaca. Lalu yang kedua ada introduce moral value atau memberikan nilai moral. Jadi di dalam cerita teks naratif itu kita bisa mendapat nilai moral, tidak hanya sekedar baca-bacaan saja. Oke, lalu yang ketiga ada provide information to readers. Ini untuk memberikan informasi kepada pembaca. Jadi di dalam teks naratif juga kita bisa mendapatkan informasi. Oke, yang keempat ada to introduce further value, yaitu untuk memberi masukan nilai budaya. Jadi kan di Indonesia ini luas, gitu. Dan di Indonesia juga kan banyak salah satunya jenis dari naratif teks itu cerita rakyat. Dan cerita rakyat juga kan ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, di Sumatera juga ada. Jadi kita bisa mengetahui nilai budaya dari berbagai pulau atau kota di Indonesia yang memiliki cerita rakyat. Oke? Sampai sini paham? Oke, selanjutnya ada text structure atau struktur teks. Oke, Miss mau Pretty please read number 1. Maju aja kalau nggak kelihatan Kitty. Orientation, introduce the setting, character, and provide background information to set the stage for the story. Oke, thank you Pretty. Oke, jadi yang pertama itu ada orientation atau yang bisa juga kita menyebutnya pendahuluan. Jadi orientation adalah bagian awal cerita atau bagian dimulainya cerita. Oke, nomor 2 ada complication, please. Kalisa, you can read number 2.
Jadi yang kedua ada complication. Ini complication ini adalah bagian permasalahan di mana di dalam cerita permasalahan itu muncul awalnya di complication. Lalu yang ketiga ada resolution. Please Reni. Read number 3. Resolution. This is the turn point of the story where the conflict is a result of the most intense moment. Jadi yang ketiganya ada bagian resolution atau penyelesaian masalah. Jadi di bagian kedua tadi kan complication itu terjadinya masalah, sedangkan di resolution ini bagian penyelesaian masalahnya. Oke, yang terakhir ada koda. Please, Akbar, you can read number 4. So parts of the story providing a solution to conflict and the solution identified as the word action. Oke, thank you Akbar. Jadi di nomor 4 ini ada kode. Tadi kode ini biasanya akhir cerita atau juga kita di akhir cerita itu mendapatkan seperti kisah moral dalam cerita itu. Oke. Oke, Miss. Language element atau elemen bahasanya. Jadi kalau kita mau membuat cerita naratif, ini ada 6 struktur bahasanya. Yang pertama ada use time information atau menggunakan keterangan waktu, seperti contohnya when, suddenly, before, until, soon, dan juga bisa lain sebagainya. Yang kedua ada using time conjunction atau menggunakan konjungsi waktu. Seperti contohnya after, as soon as, atau then, dan bisa juga lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada use specific karakter. Ini menggunakan karakter yang jelas, yang spesifik, seperti Aladin, Sampurian, Rapunzel, bisa juga Maling Bunda, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada using past tense. Ini menggunakan kalimat apa. Jadi bisa menggunakan simple past tense, bisa menggunakan past continuous, atau juga bisa past perfect tense. Yang nomor 5 ada using direct speech. Ini menggunakan kata langsung. Kata langsung itu apa sih? Kata langsung itu adalah kata yang cermat yang dikutip dari ucapan seseorang. Seperti contoh, what are you going there, Mr. Fox? It got X. Jadi yang bertanya adalah it got. Oke, lalu selanjutnya ada using nouns atau menggunakan kata benda sebagai kata ganti kata tertentu, sebagai kata ganti kata tertentu, seperti the king, the queen, and this place. Oke, sampai sini paham? Paham, Miss. Oke, next is characteristics. Jadi karakteristik di narrative text itu ada 7. Yang pertama ada plot. Plot itu bisa kita sebut sebagai latar cerita. Lalu ada yang kedua ada karakter. Karakter itu sebagai tokoh cerita. Lalu yang ketiga ada setting, itu bisa latar tempat atau latar waktu. Lalu yang keempat ada konflik atau permasalahan yang terjadi dalam cerita. Yang kelima ada resolution. Resolution itu tadi dijelaskan, yaitu penyelesaian masalah. Yang kelima ada point of view atau POV. Dan kalian main TikTok kan, masih sering banyak POV. Iya, betul, Miss. Point of view itu adalah sudut pandang dari cerita. Biasanya sudut pandang itu diambil dari tokoh pertama, tokoh kedua, atau tokoh ketiga. Lalu yang ketujuh ada klimaks. Klimaks itu adalah titik tertinggi dari permasalahan. Okay. Now, Miss, there is an example of narrative text. Jadi Miss punya salah satu contoh dari teks naratif. Dan okay, let's we watch this.
Wait, this is my lunch. I'm greedy. So very kind. Feeling pirate of life Bayang Happy Legend of Surabaya. Oke, kalian kan sudah menonton salah satu contoh dari teks naratif. Dan kita tadi juga sudah belajar tentang struktur dari teks naratif. Tadi struktur teks naratif ada berapa? Ada 4. Oke, bagian dari potongan video ini tuh masuk ke struktur yang mana sih? Di antara tempat itu, coba yang bisa raise your hand. Oke, ini. Orientation is Oke, apa sih orientation itu bisa dijelaskan? awal dari cerita. Oke, dibuka sendiri. Oke, iya. Ada lagi sih. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya, coba yang terakhir. Bagian nah, bagian ini termasuk ke apa sih? Struktur teks yang mana? Yang kedua, ketiga, atau keempat? Ya, yang bisa, please. Oke, ya. Yang kedua, Miss. Oke, yang kedua apa? Complication. Aplikasi itu adalah Awal mulanya masalah. oke, itu master ya. Thank you, Miss. Lagi nggak mau nanya lagi nggak sih? Enggak. Udah habis. Karena kalian udah paham apa itu naratif teks, sekarang Miss mau kalian buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. One group of 5 people. Nah, sekarang silakan buat. Udah. Sekarang tugasnya kalian cari satu contoh dari teks naratif. Lalu kalian cari struktur-strukturnya, kalian deskripsikan. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Oke, Miss. Sudah, Miss. Well, everybody, let's stop here. Okay, and now we will present this assignment the following week. Jadi tugas tadi kita presentasikan untuk minggu depan. Oke, Miss. Any question before we stop? No, Miss. Bisa langsung ya. Iya. Oke, give applause to everyone. Okay, class, thank you for your kind attention. And
our lesson this time. Let's pray first. Chairman, please lead. Okay, class, get ready please. Before we go home, let's pray together. Start now. Finish greeting to our teacher. Thank you. You're welcome. Okay, let's continue in the next class. See you and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengomentari presentasi dari Happy. Tadi Happy udah bagus cara mengajarnya, cuman mungkin terlalu banyak gerak ya, jadinya mungkin nanti muridnya bisa pusing. Terus bahasa Inggrisnya mungkin lebih bisa dibanyakin lagi. Thank you Suci. Oke, di sini saya akan mengomentari Sonia Aprilia. Tadi untuk Sonia sendiri sudah bagus dan mungkin sama dengan yang dibilang Suci tadi, bahwa untuk bahasa Inggrisnya lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Oke, saya Sonia Aprilia, saya akan mengomentari Suci. Bagi saya komentarnya untuk Suci sudah bagus, cuma suaranya saja kurang lantang, jadi kurang terdengar. Thank you. Oke, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. on my body, I'm an icon, man. I'm a girl about a trend.